Akhirnya kita ketemu. Hai Dok. Hai Fit. Oh ya Fit, kamu berapa lama di sini? Nggak tahu, tapi aku denger obrolan mereka itu katanya Mbak Diva itu pengen pindah ke Jakarta. Jadi kemungkinan aku bakal pindah ke Jakarta juga. Wah, kalau kamu pindah ke Jakarta seru dong. Kita bisa nongkrong bertiga, jalan-jalan bertiga kayak gini. Nongkrong bareng kita. Mudah-mudahan aja ibu juga diajak Mbak Diva ke Jakarta. Jadi ibu sama papa bisa ketemu. Karena aku tahu ibu sama bapak saling merindukan satu sama lain. Dok, kamu bisa naik motor nggak? Bisa. Kenapa emang? Ajarin aku dong, aku pengen banget bisa naik motor. Iya. Ya udah. Tapi kita kan nggak punya motor. Terus belajarnya gimana? Bentar. Bang, aku boleh nyewa motornya nggak? Sebentar kok. Buat apaan? Duh, aku ada urusan, cuma keliling-keliling doang kok. Berapa? 50. Cepet deh mau. Sekalian serahin KTP. Mahal banget, sebentar doang. Kalau mau cepet, gua kasih. Mau nggak? Udah. Sebentar ya. Foto dulu. Ngapain foto-foto kok nggak bilang-bilang? Iya barangkali motor gue dibawa kabur kan gue tinggal serahin foto lo ke polisi. Gampang kan? Duh, ayo, aku udah sewa motornya. Ayo, bentar David. Ayo. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Ini gimana? Ya ampun, aku bahagia banget bisa sedekat ini sama Rido. Ini angkat kok biar gue aja. Kok lama banget sih Kak Fitri belajar motornya? Kok lama sih belajarnya? Maaf ya Fit, jadi lama nunggu. Fit, tau nggak? Tadi aku pas belajar motor tuh seru banget. Dan Rido tuh sabar banget ngadepin aku. Makasih ya, Dok. Fitri juga jago kok bawa motornya. Langsung bisa. Aduh, aku habis belajar motor langsung lapar nih. Bentar, aku mau balikin motor dulu ya. Bang, makasih ya. Ini KTP-nya. Oh iya. Makasih ya. Iya. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Aku pengen beli makanan. Kemana aku harus cari anak itu? Gimana caranya aku bisa ketemu anakku lagi? Yani aja nggak tahu siapa yang merawatnya selama ini. Gimana keadaannya sekarang? Seperti apa dia? Apa mungkin aku bisa mengenalinya jika suatu saat nanti aku ketemu sama dia? Aku udah beliin makanan nih. Buat kamu, Dok. Oh iya Kak, makanan buat aku mana? Oh iya. Ini nih. Yaudah yuk, sambil jalan makan nih. Badan aku langsung terasa lemas saat aku tahu aku mempunyai anak di luar sana. Aku hidup nyaman di rumah ini. Tapi gimana dengan anakku? Ya Allah, mudah-mudahan anakku pun hidup bahagia di luar sana.
Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Iya, Bu. Lembur ya, Pak? Iya, Bu. Bu Aminah belum tidur. Nungguin saya pulang ya, Bu. Iya, saya khawatir belum ada yang pulang. Divana juga belum pulang, Pak. Mungkin sebentar lagi dia juga sampai, Bu. Saya masuk dulu, Bu, mau istirahat. Oh ya. Ya. Pak Chandra, ya Allah. Pak! Pak Chandra! Pak Chandra! Aduh, gimana nih? Ya Allah. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Pak! Pak Sapap, tolongin! Pak Chandra pingsan! Kenapa Pak Chandra bisa pingsan, Bu? Saya juga nggak tahu. Ayo Pak, tolongin Pak, cepat Pak. Ya Pak, tolong Bapak Pak. Waduh, Pak Chandra. Ayo, Bu, kita bawa ke rumah sakit, Bu. Ya, saya telepon Divano dulu ya. Bro, urusan lo sama Pak Indra udah kelar belum? Hah? Urusan lo Pak Indra udah kelar belum? Oh, udah beres. Pusing gua sama dia. Bentar. Istri gua lagi yang telepon. Kirain dari Diva, nggak taunya dari ibu. Ganggu aja. Ganggu banget sih ini orang. Kenapa gak lo angkat? Ngapain, nggak penting. Ibu, Pak Chandra mengalami serangan jantung yang cukup parah. Untung saja ibu cepat membawanya ke sini. Jika terlambat sedikit saja, nyawa Pak Chandra tak tertolong lagi, Bu. Keadaan Pak Chandra sudah stabil. Alhamdulillah. Tapi beliau belum bisa sadarkan diri. Saya permisi dulu ya, Bu. Saya harus periksa pasien yang lainnya. Cukup lagi Bulia, ya Allah. Saya belum telepon Bulia lagi. Selamat malam, Bulia. Ibu Aminah, kenapa sih telepon malam-malam? Ini Bulia, Pak Chandra masuk rumah sakit. Apa? Bapak masuk rumah sakit, Bu? Ini gimana sih kejadiannya? Kenapa Bapak tiba-tiba masuk rumah sakit? Kenapa? Tadi pulang kerja, Bapak pingsan. Saya sama Sapam bawa ke rumah sakit, Bu. Kata dokter sih Bapak kena serangan jantung. Bapak kena serangan jantung. Bu, Ibu tolong jaga suami saya, Bu. Sekarang kondisi Bapak gimana, Bu? Sekarang keadaan Bapak sudah stabil. Tapi sebaiknya Ibu segera kembali ke Surabaya. Karena Bapak membutuhkan Ibu. Bu Aminah, Ibu jaga Bapak baik-baik. Besok saya penerbangan pertama saya pulang ya, Bu. Tolong jaga suami saya. Iya, Bu. Diva, tolong bookingin Mama, nak. Mama harus terbang besok pagi-pagi penerbangan pertama. Mama kena serangan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Rama nggak ngabarin ke aku, Mah? Siapa lagi sih yang telepon?
Nomor ibu kan udah aku blok. Halo? Halo Mas. Mas kamu tuh gimana sih? Papa masuk rumah sakit kok kamu gak kasih tau ke aku? Apa sayang? Papa sakit? Emang kamu gak tahu Papa masuk rumah sakit? Pantes tadi ibu nelpon. Jadi dia mau kasih tahu kalau Papa Chandra itu masuk rumah sakit. Mana gua tahu. Gua pikir ibu mau bawain gua nyuruh pulang. Apes banget gua. Mas kamu di mana sih? Kok berisik banget? Ini sayang ini aku lagi di mobil sayang. Ini tipnya emang berisik banget ini. Ya udah aku langsung ke sana sekarang ya. Ya, udah sayang. Ya udah Mas. Bu, ibu nih gimana sih? Papa masuk rumah sakit buat ngabarin. Tadi Tadi apa? Alasan aja. Ibu tuh pengen namaku jelek di depan Diva sama keluarganya kan? Biar nama ibu sendiri yang bagus. ibu coba telepon berkali-kali tapi gak bisa. Ini kenapa nggak WhatsApp aja, Bu? Emang ada niatan ibu tuh pengen ngejelekin namaku di depan Diva, ya kan? Memang kamu gak mau tahu keadaan bapak mertua kamu? Bu, aku mau tanya langsung ke dokter. Ngapain tanya ke ibu? Orang tua, mana ngerti? Bu Aminah, keadaan Pak Chandra kritis. Harus segera dipindahkan ke rumah sakit jantung di Jakarta. Gimana dok? Sama menantunya dok? Harus dibawa ke ambulan? Kami akan membawanya dengan helikopter. Karena perjalanan darat membutuhkan waktu yang lama. Karena kondisinya sudah kritis, harus ada penanganan yang lebih cepat. Sekarang ini kami hanya membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga pasien. Dokter, saya boleh lihat kondisinya? Boleh, silakan. Bu, kabarin Diva, aku mau lihat kondisinya papa. Silakan. Diva, tolong dong cepetan. Mama harus ada kepastian besok Mama berangkat atau enggak. Iya, Ma. Ini aku lagi pesen tiket pesawat buat besok pagi ya. Gimana, dapat nggak, Nak? Udah dapat, Ma. Ma, ini Ibu Aminah telepon lagi. Cepet angkat, Nak. Di speaker biar Mama bisa dengar. Halo, Bu. Ibu gimana keadaan Papa? Halo, Assalamualaikum Nadifa. Nadifa, keadaan papa sedang kritis. Dia harus dibawa ke rumah sakit Jakarta, tapi harus pakai helikopter. Kata dokter, harus ada persetujuan dari keluarga. Bu, Ibu Aminah dengar saya baik-baik. Sekarang lakukan yang terbaik buat Bapak, Bu. Segera bawa ke Jakarta, nanti kita ketemu di sini ya, Bu. Ibu tolong temenin Papa ya ke Jakarta sama Mas Vano. Aku percaya sama Ibu. Nanti aku kasih tahu ke Mas Vano juga ya, Bu. Baik. Makasih ya, Bu. Dokter, keluarga sudah setuju Pak Chandra dibawa ke Jakarta. Baik, Bu. Kami akan mempersiapkannya untuk terbang malam ini juga. Saya permisi. Makasih. Rin, perhiasan kamu mana? Mau aku jual untuk bayar utang. Keburu teman-teman aku tahu uangnya dibawa kabur. Mana? Kok diem aja? Aku mau jual. Nanti teman-teman aku tahu ngadu sama Pak Tony, bahaya. Mana sini? Mas, saya udah nggak punya lagi Mas perhiasan. Semuanya udah saya investasikan, Mas. Semua kamu investasikan. Dasar perempuan serakah. Kalian memang terlalu serakah. Pantas untuk menerimanya. Itu adalah balasan dari Allah yang pantas kamu terima. Bapak jangan ikut campur ya. Aku yakin ini semua karena kutukan Bapak. Bukannya sedih, malah senang. Orang tua kamu tahu diri. Pokoknya hari ini Bapak gak makan siang. Titik, aku gak peduli. Biar Bapak kelaparan. Pagi. Pagi, Pak. Manajer yang punya video. Iya, itu.
manajer penipu. Oh benar tuh. Berarti dia manajer penipu. Mereka pasti ngomongin aku. Masuk. Pan, kita semua nggak peduli lu sekarang udah jadi manajer di sini. Kita semua udah tahu asal lu dari mana. Lu tuh asalnya sama kayak kita. Lu tuh cuma karyawan biasa di sini. Hanya saja bokap lu deket sama Pak Tony. Makanya, lu sekarang diangkat jadi manajer di sini. Pan, asal lu tahu ya. Kita semua kesini mau nagih uang kita yang ada di lu. Dan lu harus balikin. Iya, Pan. Kita semua udah tahu. Lu ketipu sama investasi itu kan? Pokoknya kita nggak mau tahu. Lu harus kembali uang kita. Kalau lo nggak mau bayar, lo bakal tahu akibatnya. Dan kita bakal pastikan jabatan lo yang baru ini akan dicopot sama Pak Tony. Atau lo tinggal pilih, mau balikin duit kita atau balik lagi jadi karyawan biasa. Atau bisa lebih parah lagi, lo bakal ditendang dari kantor ini karena terlibat penipuan. Kan gue udah bilang sama lo pada 3 bulan gue bayar. Ini juga baru sebulan tagih. Lo tuh gimana sih, Van? Kan udah jelas, investasi itu investasi bodong, Van. Biangnya aja kabur entah kemana. Dan kita nggak mau tahu. Kita kasih waktu beberapa hari buat lo. Dalam waktu beberapa hari ini lo nggak bayar juga, lo bakal tanggung akibatnya. Dan lo nggak usah nyesel kalau bakal terjadi apa-apa sih. Nanti, awas lo. Ah!